Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humaira Birlantina Muntolib dari kelas 2 PAIG, NIM 2241140402300. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat mulassadrah dan filsafat al-jabiri. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang filsafat mulassadrah. Filsafat mulassadrah terdiri dari 3 konsep. Yang pertama konsep ontologi, konsep epistemologi, dan konsep aksiologi. Sebelum menjelaskan tentang filsafat mulassadrah itu sendiri, saya akan menjelaskan tentang biografi mulassadrah. Mulassadrah nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ibrahim Yahya Qawami Shirazi, sering disebut Saad al-Din al-Shirazi. Di kalangan murid-muridnya dikenal dengan Saad al-Muta'alihin. Ia dilahirkan di Shiraz pada tahun 979 atau 980 Hijriah dari sebuah keluarga terkenal dan berpengaruh, yaitu keluarga Qawam. Ayahnya itu Ibrahim bin Yahya al-Qawami al-Shirazi, seseorang yang berilmu dan saleh. Pernah menjadi gubernur di wilayah France. Secara sosial politik, beliau memiliki kekuasaan yang istimewa di kota asalnya, yaitu Shiraz. Konsep ontologi adalah wujud, adalah fondasi yang mengantarkan pada pembahasan filosofis lainnya. Nah, yang kedua konsep epistemologi. Konsep epistemologi adalah yang mendorong tradisi pemikiran Islam sebagai perspektif intelektual yang terus hidup dan berkembang. Nah, yang ketiga konsep aksiologi. Konsep aksiologi menjelaskan tentang nilai-nilai ketauhidan sebagai awal atau akhir tujuan gerak manusia. Nah, penerapannya dalam filsafat ilmu mulassadrah, yang pertama konsep ontologi. Kekhasan hikmah muta'aliyah selain terletak pada metodenya, ada pada ajarannya, yaitu falsafah wujud. Falsafah wujud ini dalam konsep ontologi ada 3. Yang pertama asalah al-wujud, yang kedua tasyik al-wujud, dan yang ketiga wahdah al-wujud. Nah, asalah al-wujud ini terkait dalam kitab Al-Masyair, memberikan penjelasan tentang eksistensi adalah apa yang benar-benar ada. Ia merupakan realitas jati dan segala sesuatu lainnya adalah cermin, bayangan, atau penyerupaan. Untuk memahami pertanyaan mulassadrah tentang konsep ontologi ini dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu wujud pohon itu sendiri atau pemahaman kita terhadap pohon itu. Nah, yang kedua tasyik al-wujud. Tasyik al-wujud atau ketaksaan wujud adalah teori yang mengatakan bahwa wujud itu bersifat tetap, namun saat yang bersamaan wujud mengalami perubahan. Seperti yang dinyatakan mulassadrah, dan sesungguhnya wujud adalah entitas unik yang berdiri sendiri, terlepas dari kenyataan bahwa spesies dan individunya berbeda satu sama lain, berkaitan dengan kuiditas dan genus, ataupun diferensinya dapat dibedakan satu sama lain dalam hubungannya tentang definisi dan esensi. Ia mempunyai satu aktualisasi tunggal yang memiliki tahap-tahap dan tingkatan-tingkatan yang lebih tinggi dan lebih rendah. Oleh karena wujud memiliki 2 sifat sebagaimana tersebut di atas. Nah, yang berdasarkan kutipan tersebut tampak jelas wujud hakikatnya itu satu. Namun wujud memiliki keunikan. Diumpamakan tuh sebuah apel, mulanya ketika belum matang, apel berwarna hijau. Karena adanya proses pematangan, warna apel berubah jadi merah. Jika ditinjau dari sisi wujudnya, maka apel tersebut tidak berubah, ia tetap apel. Namun jika ditinjau dari sisi penampakannya, apel tersebut jelas berubah dari hijau ke merah. Ini berarti semua wujud dari sisi wujudnya adalah sama. Namun jika dilihat dari sisi penampakannya, wujud mengalami perubahan. Nah, yang ketiga wahdah al-wujud. Penjelasan mulassadrah tentang wahdah al-wujud ini tampaknya telah diadopsi dari ajaran Surawardi al-Maqtul tentang cahaya. Nah, menurutnya cahaya pada hakikatnya adalah satu, tetapi ia menjadi berbeda-beda tingkat dan intensitasnya beda tingkat dan intensitasnya karena adanya barzah-barzah. Dengan demikian, konsep wadah al-wujud mulassadrah dapat dijadikan sebagai basis integrasi ilmu, terutama bagi status ontologis objek-objek penelitiannya.
Nah, yang kedua tentang konsep epistemologi. Penerapannya dalam konsep epistemologi dalam kerangka filsafat ilmu, yang pertama bersifat teoritis yang mengacu kepada pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya. Perwujudannya tercermin dalam dunia akali, termasuk jiwa di dalamnya sebagai dikemukakan oleh Al-Farabi dan Ibnu Sina. Kedua bersifat praktis yang mengacu pada pencapaian kesempurnaan yang cocok bagi jiwa. Mula Sadra menyusun topik-topik filosofis mengenai jalan rasional dan intelektual dengan cara yang menyerupai cara kaum Urafa menguraikan jalan hati dan jiwa. Mula Sadra menyusun topik-topik filosofis mengenai jalan rasional dan intelektual dengan cara menyerupai cara kaum Urafa menguraikan jalan hati dan jiwa. Tahapan-tahapan ini terbagi menjadi 4 perjalanan. Yang perjalanan pertama adalah dari makhluk menuju hakikat kebenaran atau pencipta. Perjalanan kedua adalah dari hakikat ke hakikat dengan hakikat. Perjalanan yang ketiga adalah dari hakikat kepada makhluk dengan hakikat. Setelah menempuh perjalanan melalui makam-makam, kefanaannya berakhir lalu ia kekal dalam kekekalan Tuhan. Nah, perjalanan yang terakhir adalah makhluk ke makhluk dengan hakikat. Yang ketiga, konsep penerapannya dalam konsep aksiologis. Konsep aksiologis yaitu menyangkut kaidah-kaidah penerapan ilmu yang sifatnya praktis. Adapun pada ranah aksiologis akan menghasilkan suatu pola hubungan yang harmonis dan utuh. Berkaitan dengan etika, moral, dan estetika, maka ilmu itu dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama ilmu bebas nilai atau berbicara tentang suatu etika karena sesungguhnya etika erat hubungannya dengan ilmu. Bebas nilai atau tidaknya ilmu merupakan masalah rumit. Jawabannya bukan sekadar ya atau tidak. Sebenarnya sejak saat pertumbuhannya ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Nah, yang kedua ini teori tentang pembahasan tentang nilai akan dibicarakan tentang nilai sesuatu, nilai perbuatan, nilai situasi, dan nilai kondisi. Selanjutnya tentang pembahasan konsep Al-Jabiri. Nah, konsep Al-Jabiri juga memiliki 3 konsep. Yang pertama konsep ontologi. Konsep ontologi dalam filsafat ilmu adalah kajian yang membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang ada. Objek telah ontologi sendiri adalah membahas tentang yang ada secara universal atau dalam artian berusaha mencari inti yang dimuat di setiap kenyataan yang mencakup semua realitas dalam semua bentuknya. Aspek ontologi sendiri mempunyai pengaruh terhadap asumsi dasar terhadap objek material dalam kajian keislaman. Jika teks wahyu yang menjadi sumber pengetahuan, maka objek material diasumsikan sebagai yang ada secara tulisan maupun bersifat transenden. Nah, yang kedua konsep epistemologi. Konsep epistemologi dalam ilmu Al-Jabiri. Konsep epistemologi merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji teori-teori ilmu pengetahuan. Dari aspek pengetahuan ada 2 cara untuk memperoleh epistemologi, yakni pengetahuan yang didapatkan begitu saja, tidak ada niat, kemauan, serta usaha, dan pengetahuan yang didapat karena adanya keingintahuan. Di dalam filsafat Islam terdapat 3 macam metodologi epistemologi, yaitu bayani, irfani, dan burhani. Akhir konsep aksiologi. Konsep aksiologi adalah salah satu cabang dari filsafat yang membahas nilai sebagai imperatif dalam penerapan ilmu pengetahuan. Nah, penerapannya sendiri dalam konsep aksiologi ini dapat diartikan dalam pandangan Islam terbagi menjadi 2, yaitu pertama objek ilmu yang bersifat materi. Maksudnya adalah objek ilmu yang dapat didengar, dilihat, dan dirasakan. Contohnya itu ilmu sains, ilmu eksak, ilmu politik, sosial, budaya, psikologi, dan lain sebagainya. Kedua, objek ilmu yang bersifat non-materi. Berlawanan dengan objek materi, pada non-materi ini tidak bisa didengar, dilihat, dan dirasakan. Hasil akhir ini dari objek non-materi lebih sebagai kepuasan spiritual. Contohnya adalah objek yang berbicara tentang ruh, sifat, dan wujud Tuhan. Nah, selanjutnya konsep
epistemologi. Nah, penerapannya dalam kerangka filsafat ilmu dalam konsep epistemologi membahas bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Menurut Surya Sumantri menjelaskan bahwa berpikir merupakan aktivitas mental yang dapat menghasilkan suatu ilmu pengetahuan. Diperlukannya metode ilmiah yaitu berupa pengungkapkan tata kerja pikiran sehingga memudahkan akal untuk menggerakkan aktivitas berpikir tersebut. Nah, yang terakhir konsep penerapannya dalam konsep aksiologi. Contohnya apa gunanya ilmu manajemen pendidikan Islam? Yaitu kajian-kajian aksiologi yang membahas itu. Jadi pada intinya kajian aksiologi itu membahas tentang layak atau tidaknya sebuah ilmu pengetahuan, pantas atau tidaknya ilmu pengetahuan itu dikembangkan. Kemudian aksiologi ini juga yang melakukan pengereman. Jika ada ilmu pengetahuan tertentu yang memang tingkat perkembangannya begitu cepat, sehingga pada akhirnya nanti akan membuat nilai-nilai yang dipegang kuat oleh umat manusia. Aksiologi juga dapat dikatakan analisis terhadap nilai-nilai. Maksud dari analisis yaitu membatasi arti, ciri, tipe, kriteria, dan status dari nilai-nilai. Sedangkan nilai yang dimaksud di sini yaitu menyangkut segala yang bernilai. Sekian pembahasan Mula Sadra dan Filsafat Al-Jabiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.